Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davida Marvin dengan NPM saya 23316006. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang film yang berjudul Di Ambang Kematian. Film horor ini diangkat dari kisah nyata yang sempat viral pada tahun 2002 lalu. Film ini menceritakan tentang persugihan kepala kambing yang berakhir mengenaskan. Bapak Suyatmo sebagai ayah, Ibu Suyatmo, dan Yoga dan Nadia sebagai anak. Berawal dari Pak Suyatno yang bekerja sebagai penjaga toko untuk menghidupi keluarganya kecilnya. Mereka bahkan tinggal satu atap dengan bosnya, Pak Suyatmo. Setiap hari, Pak Suyatmo terus memikirkan bagaimana cara menghidupi keluarganya. Kemudian Pak Suyatmo pergi ke tempat dukun untuk meminta bantuan agar dia bisa mempunyai uang yang banyak. Setelah Pak Suyatmo melakukan hal yang menyimpang dari agama, Pak Suyatmo akhirnya mempunyai uang untuk membuka sebuah toko, dan dari situlah Pak Suyatmo bisa mempunyai uang. Setelah itu, Pak Suyatmo terus melakukan renovasi rumah setiap tahunnya dan membeli kambing hitam sebagai tumbal. Pada suatu malam, Ibu Suyatmo bermimpi didatangi setan yang meminta Yoga sebagai tumbal karena Ibu Suyatmo tidak mau menumbalkan anaknya. Lalu mereka membuat perjanjian yang akhirnya Ibu Suyatmo dijadikan tumbal oleh setan tersebut. Awalnya Ibu Suyatmo sakit-sakitan lalu meninggal tepat pada tanggal 1 Januari 2002. Sebelum itu Ibu Suyatmo pergi ke dapur untuk merayakan malam tahun baru, tapi ternyata hal yang tak terduga pun terjadi. Ibu Suyatmo meninggal dalam keadaan muka yang dia taruh di air yang mendidih. Nadia yang saat itu berusia 7 tahun pun melihat kejadian itu dan menangis histeris memanggil Pak Suyatmo dan Yoga. Malam pun tiba. Ketika Yoga hendak mau tidur, dia mendengar suara ibu yang sedang memanggil namanya di situ. Yoga langsung mencari arah sumber suara tersebut yang ternyata suara itu berada di dapur. Setelah dia mengecek ke dapur, ternyata suara tersebut tidak ada. Belum sempat Yoga balik ke kamar, dia mendengar suara langkah kaki bapaknya sedang menunggu ke dapur. Yoga pun bersembunyi di lemari kompor. Pak Suyatmo melangkah menuju dapur untuk mengambil golok yang ternyata digunakan untuk menyembelih kambing hitam untuk persugihan. Ternyata itu malam Jumat Kliwon. Pak Suyatmo tidak sadar, ternyata Yoga yang mengikutinya dari belakang. Dari situ Yoga mengetahui rahasia bapaknya. Dia terkejut bukan main. Dia melihat bapaknya sedang mandi darah kambing hitam. Yoga sekarang sudah berkuliah yang artinya 10 tahun berlebih. 10 tahun berlalu begitu cepat dan Nadia sudah berusia 17 tahun, tetapi Nadia belum mengetahui rahasia bapaknya. Seperti biasa, Pak Suyatmo tidak mengizinkan anak-anaknya membersihkan rumah dan setiap tahun Pak Suyatmo merenovasi rumah sebagai perjanjian dengan setan tersebut. Yogi yang saat itu tangannya terluka diobati oleh Nadia. Mereka sekalian berbincang-bincang sampai akhirnya Nadia berkata, "Aku sama bapakmu bawa Mas Yoga ke psikolog." Yang tadinya sedang melamun, amarahnya pun memuncak sambil berkata, Aku gak gila, Nadia. Kamu cuman belum tahu siapa bapak sebenarnya." "Maksud Mas Yoga apa? Aku gak paham," kata Nadia. "Kamu kalau mau tahu bapak sebenarnya nanti malam ikut Mas Yoga." Tepat pukul 12 malam, sesuai rencana Yoga sudah berada di depan kamar Nadia. Mereka menuju ruangan tempat di mana bapaknya melakukan ritual. Nadia terkejut menyaksikan bapaknya sedang melakukan ritual mandi dari darah kambing hitam tersebut. Sempat ingin berteriak, namun dengan sigap Yoga menutup mulut Nadia. Saat ritual telah selesai, Pak Suyatmo hendak menggali tanah untuk membuang kepala kambing. Nadia keluar dari persembunyian lalu berkata, "Ini apa Pak? Jelaskan Pak." "Kamu gak usah ikut campur," kata Pak Suyatno. Yoga melihat mereka berdebat pun pergi ke tempat ruangan ritual bapaknya, disusul Pak Suyatmo dan Nadia. Di situ Yoga mau mendobrak pintu ruangan ritual bapaknya. Pak Suyatno mencegah, lalu Yoga berkata,
Bapak yang buat ibu meninggal, kenapa nggak bapak aja yang mati? Pak Suyatmo dengan suara lemasnya berkata, bapak pengen mati tapi bapak nggak mati-mati. Setelah percakapan tersebut, Yoga menerabas ruangan ritual lalu mengambil kepala kambing untuk dihancurkan. Setelah kepala kambing tersebut dihancurkan, Yoga mendorong dan mengunci bapaknya di ruangan itu. Ketika Yoga dan Nadia menjauhi ruangan ritual, tiba-tiba saja mati lampu. Kemudian Yoga melihat setan kepala kambing, tetapi Nadia tidak melihatnya. Nadia bingung apa yang terjadi dengan Yoga dan teriak histeris. Lalu berkata, Mas Yoga kenapa? Dengan suara yang sedikit ketakutan. Masih saja terus. Jadi kekurangan dalam video ini, bapaknya tidak sadar ketika diperingati Yoga serakah sampai akhirnya keluarganya yang harus dikorbankan. Kelebihannya ada rasa saling menyayangi antara adik dan kakak, saling menjaga satu sama lain. Jadi sekian itu video film yang saya ceritakan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.